undang untuk menyampaikan karena saya dianggap orang yang membidani Pak Joko Widodo ini sampai jadi presiden. Ya tentunya saya menyampaikan ya apa adanya yang selama ini saya ketahui. Apa yang Bapak ketahui? Ya karena yang pertama yang mesti kami sampaikan yang jadi pokok persoalan ini kan sebetulnya hal yang sepele yang menurut saya ini malah justru bukan sepele. Yang namanya petugas partai, saya ini petugas partai. Petugas partai itu ya petugas rakyat. Makanya harus paham tentang politik dan partai politik. Politik itu adalah aspirasi, partai politik itu adalah alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan atau kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarga. Lah sehingga kalau ada yang menyampaikan petugas partai itu merasa dihina, nah itu kebodohan yang sangat luar biasa. Karena nggak tahu undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik itu adalah kumpulan dari warga negara Indonesia mendirikan sebuah organisasi namanya PDI Perjuangan yang isinya adalah masyarakat. Makanya terbentuklah pengurus DPP, DPD, DPC, PAC sampai ranting, bahkan sampai anak ranting tingkat RW. Itulah yang namanya partai politik. Saya ini petugas partai, tugasnya apa? Untuk mengkoordinir rakyat, untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan partai, apalagi kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga. Itulah yang kita jelaskan pada teman-teman di sini, termasuk karena pertanyaan U20. Jadi U20 itu dibatalkan sebelum tanggal 23 Maret 2023 itu sudah batal karena kita tidak siap infrastruktur itu loh. Jadi jangan diputar balikkan bahwa yang membatalkan kehadiran Israel atau membatalkan Piala Dunia itu Ganjar Pranowo, salah besar. Hanya Ganjar Pranowo justru menyelamatkan bangsa Indonesia, kepala negara. Jangan sampai kepala pemerintahan ini melanggar konstitusi yang dibuat oleh bangsanya sendiri, terutama di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bila kalau tersinggung menjadi petugas partai ya suruh nyalonin rakyat lah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen lah. Tak lawannya dengan Pak Pur dan Pak Teguh. Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Aku untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau enggak dipret juga saya. Yang milih rakyat. Rakyat mana coba anak-anaknya jenengan enggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri karena Bu Mega adalah punya prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketahuan bobroknya gitu loh. Disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Pertama minta perpanjangan, minta 3 periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi. Terus yang kedua, kalau tidak 3 periode perpanjangan karena COVID. COVID ini dunia bukan hanya Indonesia. Dan di luar Indonesia juga sudah terjadi pemilihan presiden kok. Gitu loh. Jadi ya kita rakyat Indonesia harus bisa menilai lah bahwa Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara kerajaan. Oh itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus. Maksudnya? Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja, cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini nih. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya itu tidak seperti itu dulu. Dulu itu kalau pemilu, ayo PDI Perjuangan 77 dapat 11 kursi gitu aja. 82 dinaikkan dapat 24 kursi. 87 karena Mbak Mega ikut dapat 52 kursi atau 54 kursi lupa saya. Karena Ibu Mega ikut karena orang-orang PNI bergabung semua di situ dan
teman-teman semuanya masih sayang terhadap keturunan atau keluarga Bung Karno. Kalau saya diancam mau saya buka. Pak Ade kan tadi ngomong Neo Orde Baru ya Pak Ade? Neo Orde Baru plus. Ya, itu gimana Pak Ade? Ya, semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika, Pak Harto. Itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu atau? Hanya tanya sana, yang itu yang menggunakan hak kekuasaan. Jadi kemarin saya sampaikan ojo adigang adigung adiguno, tapi ojonya hilang, jadi adigang adigung adiguno. Artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan, PDI sampai PDI Perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya ibu aja belum kesampaian. Dia belum bahagia atau jelas 2014 punya kesempatan dia maju sendiri, entah kalah atau menang kan punya hak. Berikan ke Pak Joko Widodo. 2019 sama, berikan kepada Pak Joko Widodo. Perolehannya pun juga hanya 57%. Tidak bisa melebihi karena sudah bekerja 5 tahun. Dan sebenarnya rakyat dalam proses menilai itu sama saja sudah tahu persis. Apalagi sekarang sudah mau menamakan dinasti atau dan sebagainya. Yang paling utama yang saya catat, setelah saya nanti Pak Prabowo itu loh sebetulnya yang tidak benar. Karena kita itu negara kesatuan Republik Indonesia dengan proses yang namanya pemilihan umum. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, yang namanya penguasa, kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi. Nah itu yang mesti harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya tetap, biarpun diajar sampai mutar ya tetap Ganjar. Sekarang statusnya Pak Jokowi di PDIP itu seperti apa? Nah kalau masalah KTA mesti punya apa enggak, saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden, berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader? Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Dia pernah jadi pengurus DPD, hanya catatan di SK pun juga tidak masalah bagi saya. Tapi mereka masih PDI Perjuangan. Komunikasinya gimana? Saya sudah tidak pernah komunikasi. Saya orang rakyat pinggir kali kok. Komunikasi dengan presiden ya enggak. Ya partai, misal dari partai, pihak partai. Tanya sendiri kalau itu komunikasi dengan partai. Kalau Pak Ade sendiri terakhir berkomunikasi dengan beliau? Ya terakhir saya didatangi Mas Gibran, ditawari untuk Wamen PUPR itu saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Saya menjaga perasaan Pak Ahmad Purnomo yang dipotong pada bulan September 2019 yang saya proses sampai DPP. Tahu-tahu Mas Gibran mendaftarkan dari DPD dan mendapatkan rekomendasi, ya sudah itu selesai. Itu kenapa Pak De? Nggak mau nerima Pak De? Kenapa nggak nerima? Nggak mau nerima gimana? Ya, Wamen Tawaran PUPR itu. Wamen. Saya lebih penting persahabatan saya dengan Pak Purnomo, calon wali kota yang dipotong pada 9 September 2019. Itu pertemuan terakhirnya kapan? Bulan Ya sudah, setelah itu saya dipanggil 3 hari, rekomendasi mau turun, Pak Pur dan saya dipanggil ke istana, masih COVID kenceng itu. Saya dipanggil ke sana, Pak Pur ditawari jadi komut BUMN, Skalpi, Parma gitu aja. Dia tidak mau. Terus Mas Gibran terpilih menjadi wali kota, belum dilantik, saya ditawari menjadi Wamen PUPR. Saya tolak karena saya lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan. Nanti Pak Pur menilai saya ternyata Rudi barter gitu kan juga sakit hati lagi saya. 2019 sebelum pemilihan wali kota Solo. 2020 no, sudah pemilihan kok. Saya kan 2021 saya selesai. 17 Februari 2021 saya selesai. Setelah pemilihan wali kota selesai, belum dilantik, saya didatangi untuk memastikan mau ndak dilantik menjadi Wakil Menteri PUPR. Saya jawab boten.
Lebih penting persahabatan daripada sebuah jabatan, titik. Itu yang memberikan itu Pak Jokowi yang di istana pada Ya, pertemuan yang kemarin. pertama Pak Pramono Anung telepon saya, Mas Rudi, Ibu sudah setuju, Mas Rudi akan diusulkan dilantik menjadi Wakil Menteri PUPR. Saya jawab boten. Setelah itu saya di WA oleh Pak Mensesnek, hari Rabu harus sampai di Jakarta membawa PSL. Saya jawab boten. Akhirnya Mas Gibran disuruh ke rumah untuk menanyakan itu. Ya tetap saya tolak, boten, tidak. Jadi Soal itu yang terakhir berarti ya. Ya. soal KTA Gibran gimana? Apa? Soal KTA ini Oh, apakah- katanya mau dikembalikan ya, bukunya tak tutup tau pisan. Oh, gitu. Sudah bukan kader PDI Perjuangan. Jadi nggak ada surat-suratan lagi dari DPC. Nggak perlu. Tutup buku. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Gibran bukan kader PDI Perjuangan. Bon ya. Nanti apa lagi? Ini kan yang baru-baru ini kan jubir LTPN Pak Aiman dilaporkan terkait dengan Lah justru itulah yang saya nilai neo orde baru plus. Nah, dulu nggak pernah ada panggil-panggilan kayak begitu. Pak, ini nanti kalau pertarungan di Jateng sendiri bakal gimana sih kalau menurut analisnya? Oh, Pak? saya optimis, namun bekerja gitu aja. Oh, Meskipun anak-anak serta kader-kader PDI Perjuangan sekarang bangkit karena keculesan dan kebohongan. Seperti contoh di Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBD dan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya KUA PPAS, jadilah yang namanya Perda APBD itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota, sering skala prioritas itu yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Surakarta. Itu namanya skala prioritas. kalau 1 sampai 10 nilai buat pemerintahan Pak Mas Gibran di Oh, Solo. nah, kalau saya tidak pernah mau menilai orang. Namun itu saya bantah kalau itu skala prioritas. Itu loh. Dan nilai biar rakyat. Tapi kalau rakyat hanya disuguhi kebohongan-kebohongan terus, anak cucu kita mau makan apa di negeri sendiri. Makanya saya punya pantun. Saya lahir dan dibesarkan di NKRI. Pergi ke sawah menanam padi. NKRI bukan milik pribadi. Rakyat jangan diintimidasi.